Hai semuanya, selamat datang di Kimam Kitchen. Di video kali ini aku akan berbagi resep dan tutorial cara membuat donat yang ngontok dan lembut banget tapi tanpa telur. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai akhir. Pertama-tama kita akan menyiapkan bahannya terlebih dahulu. Untuk membuat donat ini, kalian memerlukan 250 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian 2 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh SP, 1 sendok teh ragi instan, 130 ml air hangat kuku, 1/4 sendok teh garam, dan yang terakhir 2 sendok makan margarin. Cara membuatnya, pertama-tama kita akan mengaktifkan raginya terlebih dahulu. Caranya, masukkan gula pasir dan juga ragi instan ke dalam air hangat. Pastikan air hangatnya ini hangat-hangat kuku aja, jangan terlalu panas karena jika terlalu panas akan mematikan raginya. Aduk sebentar hingga tercampur rata, kemudian sisihkan, tunggu hingga berbuih. Ciri-ciri dari ragi yang aktif adalah menghasilkan buih setelah didiamkan. Kemudian untuk membuat adonannya, siapkan sebuah wadah dan masukkan tepung terigu dan susu bubuk. Aduk sebentar menggunakan spatula hingga tercampur rata. Kemudian masukkan campuran air, gula dan ragi yang sudah berbuih seperti ini. Kemudian aduk menggunakan spatula hingga semua bahan tercampur menjadi satu dengan baik. Jika mulai terasa berat, kemudian lanjutkan untuk menguleni menggunakan tangan hingga setengah kalis dan semua bahan tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan margarin, garam, dan juga SP. Kemudian lanjutkan untuk uleni hingga benar-benar kalis. Untuk menguleninya ini, teman-teman gak harus menggunakan tangan ya, bisa juga menggunakan mixer agar hasilnya lebih cepat. Uleni hingga benar-benar kalis dan tidak lengket sama sekali seperti ini. Kemudian bulatkan adonan dan letakkan di tengah wadah, kemudian tutup, istirahatkan hingga mengembang 2 kali lipat. Tutup adonan menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih dan tunggu hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk waktu mengembangkan adonan ini, sesuaikan dengan suhu di rumah teman-teman ya. Di sini karena di rumah aku lagi dingin dan lagi hujan, jadi aku membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembangkan adonanku. Tapi jika di rumah teman-teman udaranya lebih hangat, bisa jadi waktu yang diperlukan lebih singkat. Jika sudah mengembang seperti ini, kemudian buka tutup dan cek terlebih dahulu apakah sudah cukup proofing atau belum. Ciri-ciri dari adonan yang sudah siap untuk digunakan adalah ketika ditusuk seperti ini, adonannya tidak membal atau tidak kembali. Kemudian siapkan alas kerja yang sudah ditaburi sedikit tepung seperti ini. Bisa menggunakan alas kerja silikon, silpat, kayu, ataupun apapun yang ada di rumah teman-teman. Kemudian keluarkan adonan dari wadah dan kempiskan. Hilangkan semua udara yang terjebak di dalam adonan. Kemudian bulatkan adonan seperti ini. Taburi sedikit tepung di atas adonan, kemudian potong-potong adonan sesuai dengan selera teman-teman. Atau jika mau ukurannya rata, teman-teman bisa menimbang adonannya ya. Ambil satu bagian adonan, kemudian bulat-bulatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan hingga habis.
Jika semua adonan sudah selesai dibulatkan seperti ini, kemudian tutup kembali dan tunggu hingga mengembang 2 kali lipat. Jika sudah kembali mengembang seperti ini, kemudian adonan sudah siap untuk digoreng. Caraku melubangi donat adalah dengan menusukkan jari telunjuk seperti ini di tengah adonan, kemudian diputar-putar seperti ini. Dan sudah siap deh. Seperti ini hasilnya. Goreng donat menggunakan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Cukup menggunakan api kecil saja. Jika terlalu besar apinya, maka donatnya akan lebih cepat gosong dan bagian tengahnya belum matang. Lakukan hal yang sama terhadap semua donat sebelum digoreng ya. Untuk cara melubanginya, teman-teman bisa menggunakan cara teman-teman yang biasa gunakan. Ini hanyalah caraku yang menurutku paling mudah dan hasilnya juga bagus. Dalam menggoreng donat, cukup dibalik sekali saja. Hal ini dilakukan agar donat tidak terlalu banyak menyerap minyak. Untuk menggorengnya, di sini aku hanya menggunakan minyak goreng biasa saja. Tapi jika teman-teman mau hasil akhir donatnya itu kering dan tidak terlalu banyak menyerap minyak, teman-teman bisa menggunakan minyak padat. Goreng donat hingga berwarna kecoklatan di kedua sisi seperti ini. Tara, ini dia hasilnya. Donat tanpa telur kita sudah selesai. Walaupun tanpa telur, donat ini tetap empuk dan lembut banget, gak kalah dengan resep donat lain yang menggunakan telur. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan jika teman-teman mau request resep lain, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, dan juga nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan dengan video selanjutnya dari Kemam Kitchen. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!